Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan membahas mengenai sistem kendali dan instrumentasi. Perkenalkan, nama saya Tania Widani Imanisa dan ada dua teman saya, Viola Caroline dan Claudia Silva. Saya akan menjelaskan pengertian dari sistem kendali. Sistem kendali atau yang biasa kita sebut dengan sistem kontrol atau kontrol sistem merupakan suatu alat atau kumpulan alat untuk mengendalikan, memerintah, dan mengatur keadaan dari suatu sistem. Sistem kontrol juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada sistem kontrol lingkar terbuka atau open loop yang merupakan sistem pengontrolan di mana besaran keluaran tidak memberikan efek terhadap besaran masukan, sehingga variabel yang dikontrol tidak dapat dibandingkan terhadap harga yang diinginkan. Dalam suatu sistem kontrol terbuka, keluaran tidak dapat dibandingkan dengan masukan acuan. Jadi, untuk setiap masukan acuan berhubungan dengan operasi tertentu sebagai akibat ketetapan dari sistem tergantung kalibrasinya. Dengan adanya gangguan, sistem kontrol terbuka tidak dapat melaksanakan tugas yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sistem kontrol terbuka juga dapat digunakan hanya jika hubungan antara masukan dan keluarannya diketahui dan tidak terdapat gangguan internal maupun eksternal. Yang kedua, ada sistem kontrol loop tertutup atau closed loop system. Adalah sistem kontrol yang sinyal keluarannya mempunyai pengaruh langsung pada aksi pengontrolan. Sistem kontrol loop tertutup juga merupakan sistem kontrol berumpan balik. Sinyal kesalahan penggerak yang merupakan selisih antara sinyal masukan dan sinyal umpan balik diumpankan ke controller untuk memperkecil kesalahan dan membuat agar keluaran sistem mendekati harga yang diinginkan. Dengan kata lain, istilah loop tertutup berarti menggunakan aksi umpan balik untuk memperkecil kesalahan sistem. Berikut ini merupakan bagian dari sistem kendali tertutup. Pada bagian ini menunjukkan hubungan masukan dan keluaran dari sistem kontrol loop tertutup. Jika dalam hal ini manusia bekerja sebagai operator, maka manusia ini akan menjaga sistem agar tetap pada keadaan yang diinginkan. Ketika terjadi perubahan pada sistem, maka manusia akan melakukan langkah-langkah awal pengaturan sehingga sistem kembali bekerja pada keadaan yang diinginkan. Seperti apa yang kita lihat, di sini ada masukan, ada controller, plan, sensor, dan ada juga keluaran. Komponen-komponen yang ada pada sistem kendali tertutup, yang pertama ada input ataupun masukan. Input atau masukan merupakan rangsangan yang diberikan pada sistem kontrol, merupakan harga yang diinginkan bagi variabel yang dikontrol selama pengontrolan. Harga ini tidak bergantung pada keluaran sistem. Yang kedua, ada output atau keluaran, merupakan tanggapan pada sistem kontrol, yang mana harga yang akan dipertahankan bagi variabel yang dikontrol dan merupakan harga yang ditujukan oleh alat pencatat. Yang ketiga, ada beban atau plan, merupakan sistem fisik yang akan dikontrol, misalnya mekanis, elektris, hidraulik, ataupun pneumatik. Yang keempat, ada alat kontrol atau controller, merupakan peralatan atau rangkaian untuk mengontrol beban atau sistem. Alat ini bisa digabung dengan penguat. Yang kelima, ada elemen umpan balik, yang menunjukkan atau mengembalikan hasil pencatatan ke detektor sehingga bisa dibandingkan terhadap harga yang akan diinginkan yang terdapat pada setel. Yang keenam, ada error detector atau alat deteksi kesalahan, yang merupakan alat pendeteksi kesalahan yang menunjukkan selisih antara input, masukan, dan respons melalui umpan balik atau feedback pad. Yang ketujuh, ada gangguan yang merupakan sinyal-sinyal tambahan yang tidak diinginkan. Gangguan ini cenderung mengakibatkan harga keluaran berbeda dengan harga masuknya. Gangguan ini biasanya disebabkan oleh perubahan beban sistem, misalnya adanya perubahan kondisi lingkungan, getaran, ataupun yang lainnya. Selanjutnya, sistem kendali terbuka. Komponen utama pada sistem ini yaitu input, controller, plan atau beban, dan output. Salah satu penerapan dalam keseharian yaitu pemanggang roti. Sistem kerja pemanggang roti yaitu roti dimasukkan, yaitu input. Nah, selanjutnya pemilihan waktu pemanggangan di sini sebagai controller. Selanjutnya, elemen pemanas di sini sebagai plan atau beban. Lalu keluarannya yaitu roti panggang. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan sistem kendali tertutup. Yang pertama, mengatasi ketidakpastian pengetahuan akan plan dan perubahan kelakuan atau karakteristik plan.
Kedua, non-linearitas komponen tidak terlalu mengganggu. 3. Ketelitian terjaga. Sedangkan kekurangannya, pertama, keluaran sistem mungkin berbeda terhadap apa yang diinginkan. 2. Rekalibrasi dari waktu ke waktu. 3. Dapat digunakan hanya jika hubungan antara masukan dan keluarannya diketahui. 4. Dapat digunakan hanya jika tidak terdapat gangguan internal maupun eksternal. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan sistem kendali terbuka. Yang pertama, konstruksi sederhana dan kemudahan pemeliharaan. 2. Kurang mahal dari sistem loop tertutup yang sesuai. 3. Tidak ada masalah stabilitas. 4. Nyaman ketika output sulit untuk mengukur, atau mengukur output tepatnya adalah ekonomis tidak layak. Sedangkan kekurangannya, 1. Gangguan dan perubahan kalibrasi penyebab kesalahan dan output mungkin berbeda dari apa yang diinginkan. Kedua, untuk menjaga kualitas yang diperlukan dalam output, kalibrasi diperlukan dari waktu demi waktu. Di sini kita akan mengambil salah satu contoh dari sistem kendali, yaitu kecepatan mobil. Apabila kita lihat dari bagian ini, inputnya adalah kecepatan yang kita inginkan. Kemudian lanjut ke controller. Di controller ini kita berpikir dan mengaktuasinya dengan menginjak pedal gas. Nah, outputnya adalah kecepatan. Kemudian setelah kita lihat di sensor ini, di sini sensornya adalah speedometer. Ternyata kecepatannya tidak sesuai yang kita inginkan, sehingga ternyata di sini ada error kan. Kemudian balik lagi ke atas ini ada error, terus otak kita berpikir lagi nih untuk menginjak gas lebih dalam lagi sampai sesuai keinginan. Kemudian kaki tetap berada di gas untuk mempertahankan kecepatan. Nah, saat mobil berada di jalan datar, kecepatannya konstan pada kecepatan yang kita inginkan di awal, dan juga pedal gas diinjak sesuai dengan yang kita inginkan untuk menghasilkan kecepatan itu. Sedangkan pada saat mobil melewati bukit, pedal gas akan tetap berada di tempat, namun kecepatannya mulai melambat yang menandakan pengontrol untuk mempercepat. Jadi saat mobil melewati bukit baru terjadi bagian ini. Jadi pas melewati bukit ternyata kan kecepatannya mulai melambat. Jadi pengontrol harus saat kita melihat di sensor, otak kita berpikir untuk menginjak pedal gas lebih dalam lagi, jadi agar kecepatannya itu konstan. Kalau misalnya mobil menemui jalan menurun, berarti kan kecepatannya meningkat, berarti kita harus menginjak pedal gas tidak terlalu dalam gitu. Sekian pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.